Oke ya, ini udah jam 7:31. Jadi kita awali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Waalaikumsalam. Itu untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kali ini kita bahas mengenai materi sejarah Indonesia. Materinya sama seperti proyek kalian yang sekarang kalian masih kerjakan, yaitu mengenai proklamasi. Nah, ini sedikit banyak materinya hari ini. Nanti ketika kalian nggak paham atau masih bingung, silakan langsung ditanyakan. Kayak diskusi aja lah. Pak, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok gini? Jadi lebih enak. Ini biar lebih paham semuanya. Gitu aja ya. Kita langsung aja, saya izin untuk share screen. Oke, PPT-nya udah muncul? Sudah, Pak. Oke. Proklamasi atau peristiwa proklamasi di Indonesia. Nah, ini yang paling penting di slide yang pertama ini. Ketika kalian paham di slide yang pertama ini, insya Allah kalian akan paham di slide-slide yang berikutnya. Makanya ketika nggak paham, silakan ditanyakan di slide yang pertama ini. Nah, kita bahas dulu latar belakangnya proklamasi di Indonesia. Kenapa kok kita terburu-buru? Kenapa kok proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus? Mungkin kalian pernah bertanya nggak sih, kenapa sih kok 17 Agustus? Kenapa kok nggak di hari-hari yang lainnya? Nah, itu akan terjawab ketika kalian akan paham di yang di latar belakang ini. Nah, pada bulan Juli 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Timur semakin terjepit. Ingat nggak sih, pada tahun ini, Jepang itu kan ikut dalam Perang Dunia yang kedua. Dan mengikuti, dia itu di blok sentral. Di blok sentral tuh kayak ada Jerman, Italia, Austria, Rumania, dan sebagainya. Nah, lawannya itu kan blok sekutu. Seperti Inggris, Prancis, Rusia, Amerika Serikat, Polandia, dan sebagainya. Nah, posisi Jepang di Asia itu semakin terjepit. Ketika Kepulauan Saipan yang letaknya dekat dengan Jepang itu sudah dikuasai oleh sekutu atau Amerika Serikat. Kemudian pasukan sekutu terus masuk ke Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Kepulauan Marshall. Hal tersebutlah yang menimbulkan kegoncangan politik di negeri Jepang. Jadi di negeri Jepangnya sana ya, bukan di tanah jajahan di Indonesia, tapi di negeri Jepangnya sana. Kemudian setelah Perdana Menteri Tojo dinilai tidak memadai, kemudian juga digantikan oleh Jenderal Kunaiki Koiso. Jadi setelah Tojo itu tidak bisa membendung apa istilahnya ya, sekutu, Tojo itu digantikan oleh Koiso. Maka dari itu, Jenderal Kunaiki Koiso memberikan janji kemerdekaan Indonesia agar pengaruh-pengaruh Jepang terhadap Indonesia akan terus berjalan. Nah, saya stop di sini. Logikanya nih, Rek. Jepang kan menjajah Indonesia. Akan tetapi, Jepang akan memberikan janji kepada Indonesia mengenai kemerdekaan. Kenapa kok bisa? Nah, pastikan apa ya, punya maksud dan tujuan tertentu kan. Gak mungkin kan sebelumnya dijajah, kemudian ujuk-ujuk kok dikasih kemerdekaan. Kayak gitu loh. Nah, alasannya Jepang itu memberikan kemerdekaan Indonesia atau akan memberikan janji kemerdekaan Indonesia itu apa? Ada yang tahu nggak di sini kenapa? Menurut saya supaya Jepang dapat perhatian dan dukungan dari Indonesia, karena waktu itu Jepang terpepet oleh sekutu dan hampir kalah dalam Perang Dunia II. Oke. Ini jawaban dari Dora juga bagus sekali. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Melindungi sama Indonesia. Soalnya kalau misalnya Indonesia merdeka nanti ya dilindungi sama yang notabene-nya negara yang merdeka. Saya nyoba jawab, Pak. Oke, Viko silakan. Setahu saya itu karena Jepang sudah terdesak oleh pasukan sekutu, Pak. Jadinya memberikan kemerdekaan Indonesia biar nanti pas kalah itu Jepang ada kayak
bisa kayak apa ya, ke Indonesia itu kayak berjasa gitu loh Pak sama Indonesia, kayak terlihat Ah, berjasa gitu. oke, oke. Biar dapat dukungan, Pak. Biar dapat dukungan. Oke, yang lain? Oke, saya lanjutkan dulu. Dengan cara inilah diharapkan penduduk Indonesia menyambut pasukan sekutu sebagai penyerbuan negara merdeka. Maka dari itu, Jepang kan di Asia ini kan sudah mulai terdesak, mulai kalah, mulai apa istilahnya ya, sudah terkepung oleh pasukan-pasukan sekutu. Dan itulah menjadikan kesempatan Jepang untuk memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Begitu. Nah, biar kenapa? Biar ketika sekutu misalnya masuk ke Indonesia nih, berarti kan sekutu itu menyerang negara merdeka. Disitulah Jepang itu pengen berlindung di atas kemerdekaan Indonesia. Makanya memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Intinya di sini adalah Indonesia itu sebagai temeng, Jepang yang ada di Indonesia ya, Jepang yang ada di Indonesia itu nggak terusir gitu loh. Karena dia berlindung di bawah kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, Jepang itu memberikan janji atau hadiah kemerdekaan terhadap Indonesia. Ya secara logikanya aja lah, sekali lagi, Jepang jajah Indonesia loh. Tapi kok Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia, pasti kan ada tujuan tertentu. Nah, tujuannya tertentunya itu seperti itu. Dia pengen berlindung di bawah kemerdekaan Indonesia. Catat ya. Pokoknya intinya maksud dan tujuan tertentunya itu seperti itu. Oke. Kita lanjut kalau gitu. Nah, kemudian upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi kayak follow up-nya Jepang atau apa istilahnya ya? Ada yang masuk. Follow up-nya Jepang atau tindak lanjuti Jepang itu yang memberikan janji kemerdekaan itu salah satunya membentuk BWPKI. BWPKI itu adalah bentukan dari Jepang, tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah pertahanan Jepang di Pasifik berhasil ditembus, sekutu sudah mulai masuk ke Indonesia. Maka dari itu kan Jepang itu pengen segera memerdekakan Indonesia. Maka dari itu pemimpin pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa, Kumakichi Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI. Jadi kan ketika Indonesia merdeka atau misalnya Indonesia merdeka itu harus punya perangkat-perangkat atau aturan atau dasar negara atau undang-undang. Nah, tujuannya BPUPKI itu membentuk itu, kayak gitu loh. Nggak mungkin kan Indonesia itu langsung proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya nggak mungkin. Nggak punya dasar negaranya, nggak punya landasannya, nggak punya. Itu nggak boleh, atau nggak bisa emang, kayak gitu loh. Maka dari itu, BPUPKI yang pertama itu tujuannya untuk membentuk dasar negara atau apa istilahnya ya, dasar-dasar atau landasan negara, kayak gitu. Nah, dijelaskan di poin yang ketiga, tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Gitu. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Yujiro Nagano. Nah, pada sidang BPUPKI yang pertama, nanti ada sidang BPUPKI yang kedua, nah, dibicarakan tentang dasar filsafat negara. Jadi, tujuan dibentuk BPUPKI yang pertama itu adalah untuk merumuskan dasar filsafat negara atau dasar negara. Yang mengusulkan antara lain itu adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Usulan dasar negara Muhammad Yamin itu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Itu usulan dari Muhammad Yamin. Kemudian usulan oleh Supomo, itu yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir, keadilan rakyat. Kemudian, usulan dasar negara oleh I.R. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi atau musyawarah mufakat, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu usulan-usulan dari BPUPKI yang pertama. Akan tetapi, usulan-usulan tersebut atau di persidangan BPUPKI yang pertama itu tidak menghasilkan apapun.
Karena tidak menghasilkan apapun, maka dari itu dibentuklah Panitia 9. Dari Panitia 9 ini menghasilkan dokumen tentang dasar negara dan tujuan negara Indonesia yang isinya sebagai berikut. Sekali lagi, BPUPK itu tadi kan pengen membentuk atau merumuskan dasar negara, akan tetapi tidak menghasilkan apapun. Maka dari itu, dibentuklah Panitia 9 untuk membicarakan dasar negara yang tidak berhasil ketika dilakukan ketika di BPUPKI yang pertama. Nah, ketika dibentuk Panitia 9 itu menghasilkan isi atau dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Sisanya sama seperti Pancasila yang sekarang. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dasar negara ini juga disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Ya gitu ya, ingat-ingat, ini Piagam Jakarta. Itu namanya Piagam Jakarta ini. Ya gitu ya. Yang nantinya ini akan menjadikan dasar negara sampai saat ini. Yang mungkin yang dirubah itu di poin yang pertama. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 1945, persidangan kedua BPUPKI dimulai. BPUPKI yang kedua ini membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Terus kemudian bentuk negaranya seperti apa, pernyataan merdeka, wilayah negaranya seberapa, dan kewarganegaraan Indonesia. Ingat, jangan sampai kebalik. Tadi kalau yang BPUPKI yang pertama, itu membahas mengenai dasar negara. Terus kemudian kalau yang BPUPKI yang kedua itu membahas mengenai undang-undang dasar dan bentuk negara, pernyataan merdeka dan sebagainya. Jadi jangan sampai kebalik. Hampir mirip tapi beda. Kalau yang dasar negara kan emang untuk landasan negara itu sendiri, tapi kalau yang undang-undang untuk mengatur atau hukum-hukum yang ada di Indonesia. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang undang-undang berisi 19 anggota yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Pada esok harinya, panitia perancang undang-undang secara bulat menyetujui isi pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta atau hasil dari panitia 9 tadi loh. Begitu. Kemudian pada 11 Juli 1945, panitia perancang undang-undang membentuk panitia kecil beranggotakan 7 orang yang terdiri dari ketuanya Mr. Supomo dan sebagainya. Kemudian pada persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 diperdengarkan laporan dari I.R. Soekarno. Hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Ini hasil dari BPUPKI yang kedua. Kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar sendiri atau isi dari Undang-Undang Dasar. Nah, konsep pernyataan Indonesia Merdeka disusun dengan mengambil 3 alinea pertama di Piagam Jakarta. Konsep pembukaan undang-undang hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat dan terakhir dari Piagam Jakarta yang tadi. Nah, keberhasilan BPUPKI yang pertama, keberhasilan BPUPKI merancang dasar negara yang BPUPKI yang pertama dan undang-undang BPUPKI yang kedua menandai selesainya tugas BPUPKI kemudian dibubarkan ketika tanggal 7 Agustus 1945. Nah, di sini kan kita sudah semakin mendekati kemerdekaan kan, karena ini sudah masuk dalam bulan Agustus. Nah, kemudian karena BPUPKI itu sudah dihapuskan, digantikan lembaganya itu menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang disetujui oleh Jenderal Tereuchi Hisaiki pada tanggal 7 Agustus 1945. Ingat, badan-badan ini yang membentuk itu adalah Jepang. Saya lock di sini ya, ingat-ingat. Nanti kita jelaskan di slide yang berikutnya. Nah, ini mungkin banyak udah kalian mengerti, banyak informasi yang kalian ngerti kan, peristiwa Tengklok. Akan tetapi, latar belakangnya, sebabnya kalian tahu nggak sih kenapa kok adanya peristiwa Tengklok? Kalau kalian belum tahu, kita bahas di sini. Pada bulan Agustus 1945, keinginan mencapai Indonesia Merdeka itu semakin memuncak gitu ya. Hal tersebut tercermin pada golongan tua maupun muda yang sepakat proklamasi Indonesia harus segera diproklamasikan. Akan tetapi, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda.
untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Golongan tua berpendapat kemerdekaan Indonesia dapat tercapai tanpa adanya pertumpahan darah. Sorry, ini golongan tua ya. Golongan tua berpendapat kemerdekaan Indonesia dapat tercapai tanpa ada pertumpahan darah. Dengan demikian, dapat diraih dengan tetap bekerja sama dengan Jepang dan tetap yakin bahwa PPKI akan melahirkan proklamasi kemerdekaan. Nah, tapi di golongan muda, ya nggak ngono. Pemikirannya beda. Mikirnya gini, Rek. PPKI, BWPKI, bentukan-bentukan badan-badan yang tadi itu kan bentukan dari Jepang. Nah, ketika kita menunggu hadiah dari PPKI, berarti kan kemerdekaan Indonesia itu hasil dari pemberian Jepang. Nah, golongan muda ini nggak mau, Rek. Golongan muda itu nggak mau, karena proklamasi Indonesia itu juga miliknya Indonesia sendiri, tidak dari bantuan Jepang. Makanya itu pengen merdeka sendiri tanpa adanya PPKI atau BPUPKI atau bantuan dari Jepang. Sekali lagi, lembaga-lembaga yang tadi yang kita bahas tadi itu adalah bentukan dari Jepang. Ketika kita menunggu dari bentukan Jepang itu atau hadiah dari Jepang, berarti kan pemberian kemerdekaan Indonesia itu kan dari Jepang. Nah, itulah yang membuat golongan muda itu nanti akan mengamankan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta ke Renpas Dengklok. Kita bahas ya yang. Nah, ditambah lagi adanya Hiroshima dan Nagasaki. Ingat kan, pada tanggal 6 dan 9 1945 Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Ini di negaranya sana kan ya, di negaranya sana. Nah, Jepang itu hancur lebur, kemudian Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu nantinya ya. Nah, hal tersebut sama golongan muda itu mendengar berita atas kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat atau sekutu. Dengan hal itulah Jepang itu kan sudah mengalami kehancuran dan mengalami vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Nah, maka dari itu golongan muda itu pengen segera melakukan proklamasi karena Jepang itu sudah menyerah. Akan tetapi golongan tua tetap menunggu pemberian hadiah pada Jepang, dari Jepang atau dari PPKI. Itu. Terus kemudian hal tersebut membuat Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita atas kekalahan Jepang tersebut sampai ke pemuda Indonesia meskipun ditutup-tutupi oleh Jepang. Hal tersebut didapat karena menyadap pemancar radio dari Jepang. Nah, kemudian mereka menyampaikan kepada tokoh pemuda yang lainnya, yaitu Sukarni, Khairul Saleh, dan Wikana. Informasi tersebut disampaikan oleh Sultan Syahrir kepada Bung Hatta, kemudian mereka berdua menemui I.R. Soekarno. Namun, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta berpendapat lain terkait kemerdekaan Indonesia dan harus dirundingkan dulu dengan PPKI. Jadi golongan tua itu masih bersekukuh untuk apa istilahnya ya, menunggu kemerdekaan Indonesia itu dari PPKI ya gitu loh. Padahal Jepang di negaranya sana itu sudah menyerah. Nah, disinilah yang menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Selanjutnya, Sultan Syahrir kembali mendesak kepada I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, tapi usaha ini masih buntu. Tetap yang golongan tua itu tetap nunggu PPKI itu kayak gitu loh. Ini menghadapi situasi ini, golongan muda mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh dan memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, janji kemerdekaan Jepang itu harus diabaikan. Gitu ya. Nah, keputusan tersebut kemudian disampaikan kembali kepada I.R. Soekarno, tetapi masih mengalami kegagalan. Para pemuda rapat lagi, pada rapat ini memutuskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu harus dinyatakan sendiri, jangan menunggu hadiah dari Jepang. Ya masuk akal juga kan. Jadi intinya ketika golongan tua menunggu hadiah dari PPKI atau dari Jepang, berarti kan kemerdekaan Indonesia itu kan pemberian dari Jepang, nggak valid dong. Intinya seperti itu. Makanya golongan muda nggak terima nih, kayak gitu loh. Kita harus melakukan kemerdekaan sendiri dan jerih payah kita sendiri seperti itu. Nah, maka dari itulah pemuda mengamankan I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta di Renpas Dengklok
Biar kenapa? Biar tidak tidak terpengaruh oleh golongan tua dan PPKI atau Jepang. Cek aman, gitu loh. Cek cepat melakukan proklamasi. Nah, di rumah Jae Kwin-song ini di Rengglas Dengklok untuk mempercepat proklamasi serta agar terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Selanjutnya, disitulah para pemuda meminta Bung Karno dan Bung Hatta diminta kembali untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Akhirnya mereka bersedia memproklamasikan kemerdekaan tersebut di Jakarta. Sementara itu, Ahmad Subarjo dan Sudiro datang ke Rengglas Dengklok untuk menjemput Bung Karno. Ahmad Subarjo menjamin bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya jam 12 siang dengan taruhan nyawanya. Gitu. Jadi emang benar-benar dijaga ketat ya. Nah, kemudian melakukan perumusan teks proklamasi. Dengan adanya jaminan dari Ahmad Subarjo dan Sudanco Subeno, komandan peta di Rengglas Dengklok atau wilayah peta di Rengglas Dengklok, keamanan gitu ya. Akhirnya melepaskan IR Soekarno dan Muhammad Hatta kembali lagi ke Jakarta. Oleh karena itu, seluruh pihak mencari tempat yang aman untuk rapat. Nah, ditemukanlah tempat yang paling aman itu di rumahnya Laksamada Muda Maeda atau Maeda. Nah, wakil komandan Angkatan Laut dari Jepang. Ini emang orang Jepang, akan tapi Maeda ini adalah menaruh simpati secara penuh terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, nggak mungkin kan pihak Jepang itu curiga kalau di dalam rumahnya Maeda ini itu melakukan perumusan proklamasi, gitu ya. Dia termasuk orang yang menaruh simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Di rumah Maeda, kedua tokoh tersebut atau IR Soekarno dan Muhammad Hatta itu sudah dinanti-nanti oleh anggota PPKI yaitu seperti Ahmad Subarjo, Syahidul Malik, Soekarni, dan Sudiro. Nah, kalimat pertama mengenai teks proklamasi yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini itu dikutip dari Ahmad Subarjo dari Piagam Jakarta. Kemudian, Muhammad Hatta itu menambahkan buah pemikirannya di dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian teks proklamasi dibawa ke serambi depan dan dibacakan di hadapan hadirin yang kebanyakan mereka adalah anggota PPKI. Selanjutnya, pada saat pembahasan timbul permasalahan tentang siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Jadi gini deh, setelah proklamasi itu sudah selesai, tapi ada permasalahan lagi, siapa yang harus menandatangani teks proklamasi tersebut. Kemudian, IR Soekarno mengusulkan ditandatangani oleh hadirin anggota PPKI selaku wakil bangsa Indonesia. Menurutnya IR Soekarno itu meniru teks deklarasi dari Amerika. Waktu revolusi Amerika itu kan ada 13 bagian toh. Jadi 13 bagian itu bersatu, kemudian tanda tangan semuanya. Nah, itu menurut usul IR Soekarno itu seperti itu. Akan tapi itu ditentang oleh Khairul Saleh. Pendapat ini didasari oleh anggapan PPKI itu kan bentukan dari Jepang. Nah, ketika yang menandatangani itu hadirin dari PPKI, itu kan berarti seolah-olah proklamasi yang ada di Indonesia itu kan bentukan dari Jepang juga, kayak gitu loh. Makanya nggak mau, kayak gitu. Maka dari itu ini sebagai jalan keluarnya, Soekarni itu mengusulkan agar teks proklamasi itu sebaiknya ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi, nggak langsung jadi juga, gitu loh. Pasti ada permasalahan dan sebagainya. Tapi menurut saya, ini benar juga menurut Khairul Saleh ini ketika ditandatangani oleh PPKI, padahal PPKI itu kan bentukan dari Jepang. Nanti takutnya, ya wes kayak kemerdekaan Indonesia itu pemberian dari Jepang, makanya Soekarni itu mengusulkan ditandatangani oleh IR Soekarno dan Muhammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Ternyata usulan tersebut diterima oleh semua pihak yang hadir.
Selanjutnya, setelah disetujui, teks proklamasi diserahkan kepada Sayyidul Melik untuk diketik. Dalam proses pengetikan banyak dilakukan beberapa perubahan. Nah, salah satunya kata tempo menjadi tempo. Kalimat wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dengan menambahkan nama Soekarno-Hatta. Serta Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5. Nah, tahun 5 itu adalah tahunnya Jepang. Jika dikonversi menjadi tahunnya Indonesia itu 1945. Kayak gitu. Makanya ini tahun 5. Jangan apa ya? Kok tahun 5 sih, Pak? Kayak gitu. Ini emang tahun dari Jepang. Diambil dari tahun Jepang, akan tapi kalau di tahun Indonesia itu 1945. Gitu. Nah, pelaksanaan proklamasi dilaksanakan di Pegangsaan Timur. Kemudian pembacaan naskah proklamasi itu rencananya kan akan dibacakan di ini ya, di apa ya? Di lapangan Ikada, akan tapi informasi tersebut sudah diterima oleh pihak Jepang atau bocor. Maka dari itu pada dipindahkan ke rumah IR Soekarno. Pada pukul 10 naskah proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan dilanjutkan pengibaran bendera oleh Latif dan kawannya, menaikkan bendera yang dijahit oleh Fatmawati serta diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada yang ditanyakan atau ada permasalahan yang mungkin bisa hubungi saya, gitu aja ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan, saya mau screenshot dulu untuk absennya. 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada pertanyaan lanjutan, selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.